Ya, mudah-mudahan internetnya nggak ngadat. Amin. Ini ada Anissa Mariti Putri, ada Nova Ramadini, ada Rara, ada Dinda. Coba dibuka itu kameranya. Yang lainnya? Internet Ibu stabil kah? Di saya stabil tuh. Stabil ya. Ya, sambil menunggu temannya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, apa kabar? Sehat Wow. kah? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, mohon maaf lahir batin sebelumnya, karena ini masih suasana suasana Syawal ya. Ada yang Ada yang melakukan sholat Syawal? Saum? Puasa Syawal? Ya, mudah-mudahan ya, mumpung Syawal gitu kan ya, memang sunnah sih untuk melakukan 6 kali ya, 6 hari dalam bulan Syawal untuk melakukan saum ya. Pada UTS, sebelum UTS kemarin, kita sudah melakukan atau kita sudah mungkin memahami, Ibu berharap juga memahami ya, Anda semua memahami tentang perpustakaan ya, apa itu perpustakaan, apa itu fungsi perpustakaan, dan apa tujuan perpustakaan, dan apa itu manfaat perpustakaan. Dan Ibu melihat dari hasil tesnya ada beberapa yang sudah paham dan ada juga mungkin ya masih tetap harus belajar ya. Belajar memahami bagaimana itu perpustakaan dan pemanfaatan dan sebagainya. Dan terutama yang Ibu lihat kekurangan Anda itu adalah di pemahaman tentang koleksi ya, tentang koleksi, dan kemudian ada beberapa juga yang belum paham tentang layanan. Tapi pada dasarnya semuanya itu secara garis besar Anda semua alhamdulillah sudah memahami pengertian fungsi, kemudian manfaat dan tujuan dari perpustakaan. Alhamdulillah. Ada juga beberapa mungkin ada beberapa yang memperoleh nilai yang kurang greget gitu ya. Tetapi mudah-mudahan nanti di UAS nanti Ibu berharap yang kekurangan itu bisa perbaiki ya, sehingga nanti nilainya akan lebih memuaskan. Dan selain nilai juga Ibu berharapnya sih lebih kepada Anda itu lebih memahami
tidak hanya sekedar teori, tetapi ketika misalnya ada yang bertanya tentang perpustakaan, perpustakaan adalah sebagai sumber informasi dan sebagai ilmu ya, sebagai ilmu ilmu yang mengelola tentang pengetahuan, yang mengelola tentang informasi yang berkaitan tentang koleksi-koleksi yang dilayankan oleh perpustakaan. Memang pada dasarnya perpustakaan itu pasti berkaitan tentang koleksi ya, tentang koleksi, kemudian tentang layanan, tentang sarana dan prasarana. Tetapi fokus dari perpustakaan adalah bagaimana masyarakat menemukan informasi yang dilayangkan. Tentu yang dilayangkan ini berdasarkan dari bentuknya, dari bentuknya perpustakaan, karena bentuk perpustakaan itu kan ada lima macam ya. Ada 5 macam. Yang pertama adalah perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, kemudian perpustakaan apalagi ada 5 kan? Khusus, kemudian sekolah, terus perguruan tinggi, terus perpustakaan umum, terus perpustakaan nasional. Betul, perpustakaan nasional. Karena itu dari 5 bentuk perpustakaan itu pasti disesuaikan koleksinya, disesuaikan dengan bentuknya itu. Misalnya perpustakaan sekolah berarti yang dilayankan atau koleksi yang dilayankan itu berkaitan tentang kebutuhan siswa, kebutuhan guru. Sekolah juga dibagi lagi tingkatannya, ada tingkatannya TK, kemudian SD, SMP, SMA. Jadi pasti koleksinya juga pasti berbeda. Dan kemudian ada misalnya perpustakaan perguruan tinggi, maka disesuaikan, maka itu berarti dia melayani mahasiswa, melayani dosen, kemudian melayani karyawan yang sedang kuliah, dan bahkan di perpustakaan perguruan tinggi juga melayani masyarakat di luar perguruan tinggi itu sendiri. Misalnya UHAMKA, perpustakaan UHAMKA. Terkadang ada dari masyarakat luar, misalnya entah itu dari Stikes atau mungkin dari UIN itu sendiri atau dari UI yang ingin berkunjung ke perpustakaan UHAMKA. Nah, itu perpustakaan UHAMKA itu harus melayani. Jadi ada perbedaan ya. Kalau di perpustakaan sekolah itu sangat jarang melayani pengguna atau siswa lainnya, tetapi kalau perguruan tinggi biasanya melayani, selain juga dia melayani mahasiswanya sendiri, tetapi juga mahasiswa dari luar lingkungannya. Kemudian kalau perpustakaan umum, maka bisa aja dia melayani dari anak usia balita, kemudian sampai usia manula ya. Balita mungkin menyediakan bukan hanya koleksi, tetapi sarana prasarana, misalnya ada taman bermain, dan kemudian mungkin ada lomba-lomba, misalnya menggambar dan sebagainya, disesuaikan dengan umur. Itu pun dengan perpustakaan nasional. Nasional lebih komplit lagi, tidak hanya melayani pengguna dari negaranya saja, tetapi juga bisa dari negara orang lain. Dan khusus, khusus ini namanya khusus berarti penggunanya disesuaikan dengan kekhususan dia. Misalnya perpustakaan kementerian, misalnya Kementerian Keuangan, berarti koleksi-koleksinya itu berkaitan dengan keuangan, gitu ya, keuangan, kemudian pajak dan sebagainya, karena memang khusus dia. Nah, koleksi-koleksi kalau misalnya ada koleksi di luar kekhususannya, berarti yang dipertanyakan adalah perpustakawannya, berarti dia tidak bisa memanage gitu ya. Tidak bisa memanage koleksinya, terus layanannya. Nah, semua ini semua bentuk perpustakaan ini intinya adalah disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunanya. Kalau misalnya melenceng dari kebutuhan penggunanya, berarti dia tidak sesuai dengan pengelolaan standar pengelolaan perpustakaan, karena di perpustakaan juga sudah ada standar-standarnya.
standar misalnya standar koleksi, standar layanan, kemudian standar standar pengelolaan. Nah, mungkin dari UTS itu mudah-mudahan Ibu berharap Anda sudah memahami itu semua, walaupun mungkin masih ada yang rasanya masih kurang gitu ya. Tapi memang dalam memahami ilmu atau mata kuliah apapun gitu, bukan hanya perpustakaannya aja, Anda memang tetap harus banyak membaca gitu, membaca dan kemudian memahami secara dengan membaca maka Anda akan memahami secara lengkap. Makanya kemarin waktu tes kemarin ya, Ibu berharap Anda itu mengikuti salah satu webinar untuk memahami lebih lanjut apa sih itu ada juga pengelolaan, kemudian ada juga penyebaran, kemudian ada penyimpanan gitu ya. Jadi ya apa itu pengelolaan, penyimpanan dan penyebaran? Ya pasti yang disimpan atau yang dikelola atau yang disebarkan itu pasti berkaitan tentang informasi, berkaitan juga tentang pengetahuan dan yang terdapat pada apakah itu bentuknya buku, jurnal dan sebagainya. Itulah gambaran-gambaran dari perpustakaan. Kalau misalnya Anda pernah gitu ya ke perpustakaan, wah ternyata kok nggak sesuai dengan standar karena tidak standar, bisa aja Anda misalnya di perpustakaan itu ada kotak tulisan gitu ya, bisa aja Anda langsung tulis, oh ini perpustakaannya tidak sesuai dengan bentuknya gitu. Nah, itu juga salah satu masukan dari masyarakat terhadap perpustakaan. Ya tidak apa-apa. Justru itu membantu perpustakaan itu semoga ini setelah ini lebih kepada nanti pengelolaan ya. Bagi kemarin itu pas dari pertemuan 1 sampai 6 ya, itu masih berkaitan tentang apa itu perpustakaan, tujuan, fungsi dan sebagainya. Nah, untuk setelah UTS ini menuju ke UAS itu bagaimana kalau informasi itu sendiri, karena informasi-informasi atau pengetahuan yang ada di perpustakaan itu harus dikelola. Tanpa dikelola maka tidak akan terjadi pembalik informasinya. Artinya kalau ketika misalnya Anda bayangkan kita misalnya ada buku, kemudian taruh aja ya di rak gitu. Apakah itu informasi dalam buku itu bisa ditemukan? Ibu yakin tidak. Makanya buku-buku atau mungkin walaupun bentuknya digital itu tetap harus dikelola oleh perpustakaan. Kalau nggak ya kurang juga manfaatnya, hanya sebagai gudang gitu ya, tidak dikelola dan sebagainya. Seperti misalnya kalau bisa dicontohkan lebih jadi kan pasti dia akan menjawab gitu ya. Nah, dalam menjawab itu kan otomatis ada petugas-petugasnya di dalamnya. Petugas-petugasnya bagaimana melakukan klasifikasi, bagaimana melakukan tajuk subjek untuk pengguna atau dapat menemukan secara cepat. Nah, perpustakaan juga seharusnya bersaingnya bukan dengan perpustakaan lain yang bukan, tetapi bersaing justru dengan Google gitu. Google aja dengan searching engine-nya itu mudah gitu ya, dengan dan cepat. Mungkin itu dari Ibu. Dan kemudian untuk UAS ini pertemuan ya, kalau nggak salah kita 6 pertemuan lagi, 7 pertemuan ya.
Maaf ya Ibu pindah nih jadinya nih. Ada suara kah? Ada Ya, Ibu. Bu. Ada Ada, Bu. suaranya, Bu. Ada, Bu. Ya itu tadi dengar sampai mana ya? Pertemuan Bu. Oh, pertemuan, oke, pertemuan UTS kemarin ya. Ya gitu ya. Jadi pertemuan UTS itu berkaitan tentang pemaknaan, pengertian, makna, tujuan, fungsi dan manfaat. Nah, sekarang dari UTS ke UAS ini kita lebih nanti pengelolaan. Nanti ada materi praktek sebetulnya bagaimana mengelola buku, dijajarkan ke rak, kemudian nanti dari rak itu bagaimana mahasiswa siswa dapat menemukan buku yang dibutuhkan. Nah, itu kan perlu perlu skill-skill tertentu. Nanti materi itu berkaitan tentang pengelolaan bahan pustaka. Nah, di situ ada klasifikasi, nanti ada subjek dan sebagainya. Nah, itu nanti teman Anda presentasikan, kita sama-sama praktek, nanti Ibu mensimpelkan ya, menyederhanakan pemahaman, tidak juga harus terlalu kompleks ya. Kalau terlalu kompleks juga nggak cukup ya, waktunya nggak cukup gitu ya. Nggak cukup karena di dalam perpustakaan dari teorinya juga kalau untuk membahas tentang klasifikasi koleksi itu memakan waktu 1 semester deh, makan waktu 1 semester, kemudian tajuk subjek juga makan 1 semester. Tapi Ibu berusaha untuk nanti berusaha untuk menyimpulkan ya, menyimpulkan. Tapi bukan berarti untuk menyederhanakan suatu teori, tidak. Tapi minimal dengan kesederhanaan itu minimal Anda paham gitu. Dan yang selanjutnya untuk nih dari sekarang Ibu katakan ya, untuk persiapan untuk UAS. Memang kita tim di UHAM itu kita ada tim untuk pengajar ilmu perpustakaan. Nah, kemarin itu seharusnya yang Ibu kasih ke UTS itu agak menambahkan sebenarnya. Kalau mengikuti tim kemarin itu cuma PG aja deh semuanya, PG dari nomor 1 sampai kalau nggak salah 100 sampai 50 gitu kalau nggak salah. Ibu berpikir kalau misalnya PG aja kayaknya kurang kurang ya gitu, kurang tantangan gitu, paling juga ibaratnya ngitung kancing kan gitu ya, A B C D gitu, biasa kan mahasiswa seperti itu ya. Nah itu makanya sedikit ubah itu kemarin, soalnya kalau misalnya mungkin kelas-kelas yang lain itu PG semua. Nah untuk UAS ini juga kayaknya sama dengan mungkin nanti ada PG-nya juga, tetapi nanti ada satu soal. Nah ini mungkin dari sekarang Ibu katakan, ada satu soal berkenaan semacam bikin apa namanya tuh deh, kalau misalnya satu soal Ibu pengennya tuh Anda berbicara langsung gitu ya, berbicara macam kirim video bangsa 3 menit gitu ya, 3 menit itu berkenaan tentang apa aja, misalnya Nova kemarin bahas apa deh? Organisasi dan perpustakaan sekolah. Oke, tentang misalnya organisasi perpustakaan sekolah misalnya. Nah, misalnya ada tuh satu poin kecil aja tentang organisasi itu, misalnya apakah tentang SDM-nya gitu ya, tentang misalnya pustakawan itu apa misalnya gitu, atau organisasi di dalam suatu perpustakaan sekolah itu apa aja yang orang-orangnya, apakah misalnya nanti Anda bicara tentang ternyata struktur perpustakaan itu ada kepala sekolah, kemudian di bawahnya itu nanti ada kepala perpustakaan sekolah, kemudian dibantu oleh 2 orang administrasi, ada tenaga administrasi pengolahan, yang satu tenaga administrasi pelayanan. Nah, seperti itu aja, simple. Itu sebanyak 3 menit. Nah, misalnya Dinda kemarin bahas apa? Udah bahas belum kemarin? Saya belum presentasi, Bu. Oke, kalau belum berarti Anissa dia kemarin? Ibu saya juga belum presentasi. Oh belum, Sote. Oke. Rara kemarin bahas apa deh? Rara?
Misalnya contoh misalnya tentang pelayanan misalnya. Nah, pelayanan itu kan luas ya. Nanti misalnya salah satunya aja misalnya bahas tentang sirkulasi, apa itu sirkulasi dan sebagainya. Misalnya sirkulasi kan ada dua, sirkulasi tertutup dan sirkulasi terbuka. Layanan tertutup dan layanan terbuka. Nah, apa yang dimaksud dengan layanan terbuka atau layanan tertutup? Misalnya satu aja, misal ternyata layanan terbuka itu di mana pengunjung perpustakaan bisa langsung menuju rak. Nah, sedangkan layanan tertutup pengunjung perpustakaan tidak bisa langsung ke rak, tetapi harus melalui petugas perpustakaannya. Seperti saya salah satu aja gitu. Nah, itu salah satu nomor ini kisi-kisi ya, salah satu nomor ujian ya, soal ujian yang akan Ibu berikan nanti untuk UAS. Jadi dari sekarang Anda mulai merancang saja, ya, khususnya udah yang presentasi dan maupun yang angka prestasi, salah satu aja, hal kecil aja, nggak usah terlalu besar, tetapi yang penting hal itu Anda yang betul-betul Anda pahami. Ya, paham ya sampai sini ya, ada pertanyaan untuk yang Ibu jabarkan tadi? Ibu itu maksimal 3 menit kan ya, Bu? 3 menit. 3 menit. 3 menit aja, 3 menit juga kalau apa ya. Jadi jangan langsung aja misal gini, nama saya Siti Munawwaroh akan membahas. Siti udah presentasi belum? Udah, Bu. Tentang? Pendidikan dan perpustakaan. Oke. Saya Siti Munawwaroh akan membahas tentang manfaat perpustakaan bagi pendidikan. Udah gitu aja. Salah satunya adalah ini udah 3 menit udah selesai tuh. Ya kan, misalnya perpustakaan bagi pendidikan adalah merupakan salah satu unsur penunjang untuk unsur penunjang untuk memenuhi kebutuhan sumber belajar bagi siswa, misalnya seperti itu. 3 menit aja. Kemudian yang dibutuhkan adalah koleksi-koleksi bla 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 dan sebagainya. Itu aja. Jadi tapi sebanyak 3 menit, tidak usah lebih, karena nanti kalau lebih juga nanti agak susah untuk masuk ke dalam form ya, nanti Ibu seperti kemarin juga pakai Google Form, jadi langsung jawabannya langsung Google Form, jadi sehingga Ibu gampang gitu untuk dengan cepat memberikan nilai. Paham ya sampai sini ya? Ada lagi? Ibu, itu masing-masing mahasiswa 3 menit atau 3 menit itu satu kelompok? Apa gimana, Bu? Namanya soal UAS kan berarti masing-masing ya. Nah, berarti setiap siswa itu setiap mahasiswa berarti kan bahasannya beda-beda ya. Ya kan? Misalnya nanti ada yang itu tadi ada yang bahas mungkin nanti pengelolaan, misalnya yang belum ya, pengelolaan kan belum. Misalnya dia membahas tentang pengelolaan. Nah, pengelolaan ya misalnya dia satu aja masalah kecil gitu, misalnya bagaimana buku itu harus bisa dijajah di rak, berarti kan harus pakai sistem klasifikasi. Klasifikasi itu adalah apa gitu kan. Ya, dari kelas 00 ya sampai 900 dijebarin gitu ya. Nah, udah 3 menit juga udah memenuhi gitu aja sih. Jadi jangan terlalu yang hal yang besar, tapi yang kecil aja, tetapi yang penting Anda pahami, saja. Ya, misalnya tentang layanan. Nah, layanan salah satunya misalnya layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi di perpustakaan adalah layanan peminjaman dan pengembalian buku. Buku ini bisa dipinjam oleh mahasiswa ketika mahasiswa sudah terregistrasi melalui sistem yang telah ditetapkan oleh perpustakaan. Kemudian mahasiswa dengan diberikan waktu selama 6 hari untuk meminjam, dan kemudian selama waktu tersebut harus dikembalikan kepada perpustakaan. Itu udah 3 menit kan? Itu aja simpel aja gitu. Jadi jangan yang terlalu yang terlalu yang atau nggak hafal, yang mana ya, aduh aku bingung gitu. Jadi yang betul-betul yang Anda kuasai gitu ya. Paham ya? Jadi dari sekarang sudah harus mulai memikirkan kira-kira apa yang akan Anda sampaikan selama 3 menit itu. Dan selebihnya kayaknya sih PG deh kayaknya. Kalau mengikuti cara soal yang kemarin kayaknya sepertinya PG, dan kemudian ditambah nanti dengan Anda membuat
semacam apa ya, semacam em, pemaham tentang perpustakaan yang disesuaikan dengan apa yang telah Anda apa yang telah dipresentasikan. Insya Allah paham ya, nanti sambil jalan nanti bisa sambil jalan bertanya kembali. Ya, kemudian untuk hari ini tentang apa ya? Siapa yang bertugas presentasi hari ini? Coba lagi dilihat catatannya lagi, siapa yang bertugas? Ibu nggak nyatat, siapa yang bertugas hari ini? Sekarang minggu ke berapa ya Bu jatuhnya? 8 ya? 28. Tentang apa? Coba ditulis di grup, kelompok 1 bahas apa, kelompok 2 bahas apa. San sudah ya? Di awalan itu kali ya, di scroll ke atas, Ibu nggak nyatet masalahnya. Ada yang nyatat? Oh ini ada nih ya. Pendidikan dan perpustakaan sudah. Oh iya ini. Jenis-jenis dan perpustakaan apa aja? Pendidikan dan perpustakaan sudah, kemudian jenis-jenis perpustakaan sudah, perpustakaan sekolah, undang-undang dan peraturan, organisasi dan perpustakaan sekolah, koleksi perpustakaan sekolah, pemakai perpustakaan sekolah. Udah kan? SDM sudah ya? SDM perpustakaan sekolah sudah? Sudah belum? Halo? Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 coba deh. Kelompok 5 siapa? Sudah kan, organisasi dan perpustakaan sekolah udah. Oh ya udah berarti. Udah, koleksi perpustakaan sekolah sudah kan? Sudah. Hah? Sudah belum? Udah Bu, udah. Pemakai udah, terus SDM sudah, terus sekarang berarti sekarang yang ke-9 ya? SDM sudah belum? Ibu lupa juga tuh. Belum ya? Kalau dari di grup sih terakhir PowerPoint yang dikirim pengguna Bu, iya. Pengguna? Iya maksudnya mungkin pemakai atau pengguna perpustakaan. Terakhir. Oh iya, oke. Berarti yang 7 itu sudah ya? 7 sudah, berarti sekarang SDM perpustakaan dan organisasi ya? SDM kali ini, SDM perpustakaan sekolah ya? Iya Ibu. Iya, Bu. Iya. Gimana Mas Ito?
Iya Bu, sekarang kayaknya SDM apa namanya? SDM Perpus deh Bu. Oke, SDM Perpus. Nah, SDM Perpus siapa petugasnya? Wah kalau petugasnya saya kurang tahu. Siapa yang petugas? Kurang tahu, Bu. Susah juga kalau gini ya. Coba ini yang sudah presentasi ini nanti di grup ditulis lagi. Ibu minta tolong siapa ya? Siti Munawarah kali ya. Tuliskan Baik, Bu. dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir itu kelompok 7 pemakai perpustakaan sekolah. Itu namanya siapa-siapa aja yang telah tugasnya ya. Misalnya pendidikan perpustakaan siapa, jenis-jenis siapa. Nah, sekarang SDM kalau jangan-jangan dari 8 dari SDM, coba Anda lihat grup deh. Dari SDM sampai 14, jangan-jangan belum ada petugasnya ya? Sepertinya sih Bu, soalnya kan waktu pembagian kelompok Ibu yang membagi tuh, nyebutin namanya gitu. Iya, Ibu tapi lupa tuh catatannya. Oke, kalau kayak gitu, apa Ibu ulang lagi tuh gimana? Mungkin kita list nama dulu kali ya Bu di grup per kelompok dari yang Ibu kirim dari 1 sampai 15 kan baru 1 sampai dengan 7 gitu ya kemarin yang presentasi. Coba dituliskan sambil Ibu nanti nih lihat absen nama-nama yang belum ya. Baik Bu. Sambil Ibu buka absen. Oke, di sini ada Jati Wicak. Kalau Ibu nyebut nama, maka Anda ucap hadir, kemudian presentasi kelompok berapa gitu. Kalau yang sudah presentasi, jadi terlihat nanti siapa yang belum. Jati Wicaksono. Hadir Bu, kelompok 1. Oke. Bentar. Itu dilanjut ya Siti Munawarah untuk apa? Teman-temannya sampai kelompok 7. Baik, Mulyana. Bu. Oke, makasih. Mulyana Nur Hidayat. Mulyana? Tidak ada? Ibu tidak hadirkan ya. Kemudian Anissa Makfiro Kaisar Suprapto. Hadir, Bu. Sudah presentasi? Sudah, Ibu. Hah? Sudah. Apakah sudah presentasi? Sudah, Bu. Sebutkan kelompoknya ya. Kelompok 7, Bu. Oke, Isna Nurazmi. Isna? Hadir Bu. Jelas ya, Mulyana. Saya kelompok 3, Bu, sama Levina sama Anissa. Perpustakaan sekolah. Siapa namanya saya tuh? Levina sama Anissa Mareti. Kelompok 3. Perpustakaan sekolah. Anissa Makfiro ada nggak? Saya, Ibu. Kelompok? Kelompok 7, Bu, sama Siti
Fatimah, Bu. Oke. Isna Nurazmi. Hadir, Bu. Kelompok 3, Bu. Anissa Mareti Putri. Hadir, Bu. Kelompok 3, Bu. Sudah presentasi. Bareng Isna sama Levina, Bu. Oke, Yuli Rahmawati Iskandar. Ada Yuli Rahmawati? Berarti nggak ada ya? Ibu tidak hadirkan. Siti Munawarah sudah. Fahrul Hidayat. Fahrul Hidayat? Tidak ada. Fahrul Hidayat. Nur Indah Septiani? Saya, Bu. Saya. Kelompok? Kelompok 6. Oke. Rara Andira? Saya, Bu. Kelompok? 1. Oke. Levina Safa? Averina? Saya Ibu. Kelompok 3. Oke. Serly Aprilia? Hadir, Bu. Kelompok? Kebetulan saya kan yang mahasiswa baru, Bu. Jadi saya belum dapat kelompok, Bu. Oke, nanti saya kasihkan. Baik, Bu. Muhammad Ali Al-Muhsin. Hadir? Tidak. Hadir, Bu. Kelompok? Kelompok 5. Oke. Dinda Holisja Balkis Tarmizi. Hadir Ibu. Kelompok? Saya belum kebagian presentasi, Bu. Oke, Dinda berarti belum. Siti Fatimah Munadia NH Nasia. Saya, Bu. Kelompok? 7. Oke. Nova Ramadini. Saya Ibu. Kelompok? Kelompok 5. Oke. Novita Hertami. Hadir Bu, kelompok 5. Oke. Anissa Dia Ika Putri. Hadir Bu, belum presentasi. Anissa. Dia. Siti Masyita. Hadir Ibu, sudah kelompok 4. Oke. Galba Hasyasha. Hadir Ibu, kelompok 4. Oke. Ega Solahuddin Al-Ayubi. Hadir Bu, kelompok 4. Oke. Puspa Danta Ilafi. Belum presentasi Ibu. Oke, Puspa. Berarti yang belum itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang doang, sementara materinya banyak banget. Sementara materinya yang belum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masa satu-satu ya? Nggak mungkin. Bisa juga sih. Ya, itu yang terakhir. Wah, ini jadi ingat lagi. Ini yang terakhir yang ke observasi itu per kelompok juga. Per kelompok itu kemarin sudah dibagikan? Sudah belum? Berapa kelompok? Halo? Yang observasi? Observasi, Bu. Sampai 5 kelompok, Bu. Berapa? 5. 5 kelompok. 5 kelompok. 5 kelompok ini karena 5 itu ya, 5 jenis perpustakaan itu ya? Iya, Bu. Iya Bu, betul. Ini yang semuanya ini, yang ada berapa orang sih nih? Aduh, nggak bisa dibuka lagi ya kalau udah ditutup. 23 orang, Bu, kalau di grup. Oke, 23 orang ini termasuk tadi siapa tuh yang Shirley yang baru ini udah masuk belum? Saya belum dapat, Bu. Oke, Shirley nanti coba sekarang kelompok 1 siapa aja, berapa orang?
Yang untuk observasi. Halo? Iya, Bu. Kelompok 1 siapa aja? Berapa orang? Kelompok 1 bertiga, Bu. Bertiga. Kelompok 2? Mohon maaf, Sebutkan coba. Kelompok 1 kalau Jati salah, itu kelompok yang kemarin, bukan kelompok yang buat observasi. Iya ya, 23 dibagi 5 berapa tuh? Bisa berapa orang tuh kalau misalnya 5 kelompok? Satu kelompok bisa? Ada yang 4, ada yang 5 ya? Ada yang 4, ada yang 5. Ya. Oke, kelompok 1 coba. Kelompok 1 siapa aja? Yang untuk observasi. Observasi perpustakaan perguruan tinggi. Siapa? Berarti belum dibagi ya? Belum, Ibu Bu. bagi. Ibu bagi Belum aja ya. dibagi, Bu. Belum dibagi. Ibu bagi. Ya oke, Ibu bagi aja ya. Bagi-bagi sendiri aja, Bu. Benar. Iya, Bu, bagi-bagi sendiri. Iya, Bu, sendiri aja, Bu. Oke, nanti berarti aja, Bu. iya, bagi sendiri berarti ada yang 4, ada yang 5, termasuk nanti si Shirley ya, Shirley yang baru itu. Halo Shirley. Oh iya, Bu. Nanti Shirley nanti gabung sama temennya, nanti yang bukan yang sudah 5 tetapi yang kurang, misalnya ada yang 4 gitu ya. Baik, Bu. Apa 2, 3 itu termasuk Shirley? Termasuk Shirley ya? Sudah termasuk, Bu. Oke, nanti dibagi aja Shirley, bisa nanti ya nanti dibagi apakah nanti masuk kelompok yang perguruan tinggi atau yang umum atau yang khusus atau yang sekolah. Satu lagi perpustakaan nasional kan? Nah itu untuk tugas dari sebelum UAS berarti ada observasi, kemudian yang satu lagi tugasnya apa, Dek? Ada satu lagi tugasnya. Yang buat video, Bu. Membuat video itu kan untuk ini, untuk ujiannya. Nah, lupa kan? Seingat saya, Bu, tugasnya kan yang presentasi itu disuruh buat video ya, Bu, dimasukin ke YouTube. Oh iya, yang itu ya. Betul. Ya, maksudnya jadi ini tugas videonya ada 2 Ibu, untuk mengkonfirmasi aja. Jadi tugas video yang per kelompok sama individu gitu. Kalau individu itu kan 3 menit yang untuk nanti UAS. Kalau yang untuk video itu yang setiap presentasi jadi masukkan ke dalam video YouTube. Iya, berarti jenis videonya ada 2 sama observasi ini ya, Bu? Iya. Kalau untuk tugas yang seminar berarti udah clear kemarin UTS kan, Bu? Clear. Udah itu udah clear itu. Udah selesai urusannya. Nah, berarti yang satu lagi ada lagi apa coba? Menjadi anggota perpustakaan nasional. Ya. Jadi ada satu lagi yaitu menjadi anggota perpustakaan nasional. Anda nanti bisa melakukan langsung daftar ke perpustakaan nasional atau juga bisa melalui online. Tapi saran Ibu, sebelum Anda ke perpustakaan nasional, Anda online dulu ya, online dulu dari rumah, dan kemudian untuk konfirmasi lebih lanjut baru ke perpustakaan nasional. Kalau misalnya dipersulit ketika mendaftar online, tetapi kalau misalnya mendaftar online langsung mendapat nomor anggota perpustakaan, is no problem. Artinya ya itu is okay. Cuma kalau misalnya masih
kadang-kadang tuh masih apa ya, masih kudu ke perpustakaan nasional ya, ya sudah harus ke sana, tetapi tetap kalau apa ya, karena ini masih masa pandemi, ya yang penting Anda adalah minimalnya adalah mendaftar sebagai perpustakaan nasional secara online. Lebih baik lagi kalau sudah ada kartunya sih, tapi kalau belum ada ya nggak apa-apa. Itu untuk tugas menjadi anggota perpustakaan nasional. Kenapa ini? Gimana? Kalau udah pernah menjadi anggota, maksudnya tuh kayak punya kartunya kan, Bu? Iya. Iya. Nah, kalau itunya udah gimana, Ya Bu? sudah, berarti tugasnya sudah selesai kan? Oh gitu. Ya, berarti buktinya dengan kartu itu, Bu? Kartu Iya. anggota itu. Yes, betul. Jadi nanti ada nanti pas pertemuan keberapa ya? Nanti kan 13. Mungkin pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12 nanti masing-masing apa di foto gitu ya, masing-masing gini nih. Ini maaf ya, nih enggak, bukannya ini ya. Misalnya masing-masing begini. Oh iya, berarti Anda sudah mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Ya. Nanti pertemuan ke-12. Jadi jangan lupa itu pertemuan ke-12 nanti harus wajib memperlihatkan kepada Ibu apakah Anda sudah mendaftar sebagai anggota perpustakaan nasional. Pas pertemuan ke-12 ya. Ya, Bu. Ya, nanti jadi masing-masing bawa, terus kemudian tinggal begini aja. Ya, gini gitu. Oh, berarti udah daftar. Ya itu untuk tugas-tugasnya sampai ke sampai ke sebelum UAS, kemudian udah kali ya, tugasnya cukup itu aja. Apa mau tambah lagi? Cukup, Bu. Cukup ya? Ya, cukup. Ya, karena tidak ada yang presentasi, mungkin Ibu karena untuk materi pengolahan, oh ya Ibu harus ini juga ya, untuk materinya itu, bentar, berarti yang SDM ya, SDM 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk besok itu, pertemuan besok, SDM, kemudian pengadaan, pelayanan, pengolahan, penyimpanan, promosi. Nah ini SDM untuk minggu depan, berarti Kamis depan, SDM dan pengadaan. Jadi gabung jadi satu, itu Mulyana dan Yuli Rahman ya? Ada sih Yuli Rahman? Yuli Rahman ya? Udah presentasi sama saya, Bu. Oh udah ini. Fahrul Hidayah? Fahrul udah, Bu, masuk kelompok 4. Oke, Sarli berarti belum ya? Mulyana? Mulyana nggak tahu ya, karena nggak hadir ya. Kalau gitu untuk Kamis depan itu Sherly sama Dinda. Dinda belum kan? Belum, Ibu. Oke. Sherly sama Dinda itu bahas besok itu tentang SDM dan pengadaan. Jadi Sherly-nya itu tentang SDM, Dinda tentang pengadaan. Kamis depan itu 2. Baik, Bu. Ya, Oke. baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi yang keduanya, ini kan 8 ya. Ini Mulyana belum jelas. Anissa ya, Anissa dia sama Puspa ya? Iya, Ibu. Oke. Anissa itu bahas tentang pelayanan. Kemudian Puspa bahas tentang penyimpanan. Baik, Ibu. Terima kasih. Nah, sama. Kalau gitu yang bahas tentang pengadaan pengolahan ya, kita sekarang hari ini kita bahas pengolahan. Karena nanti kan ada satu sesi Anda harus mempresentasikan hasil dari observasi Anda sendiri. Itu judul observasinya dari Ibu, Bu. Yang mana? Yang judul observasi. Oh. Itu kan kalau nggak salah ada ya? Ya, betul. Tapi dari Ibu. Iya. Iya.
Saya Jadi jadi nanti, jadi yang observasi nanti Ibu tidak juga mewajibkan Anda langsung observasi ke lapangan. Khawatirnya nanti ya alasan banyak ya, pandemi dan sebagainya, tidak menerima mahasiswa dan sebagainya. Nanti telusur aja observasi melalui Google, misalnya SD di, nggak mesti juga SD Jakarta, bisa aja misalnya Jawa Tengah atau mungkin Papua atau mungkin luar negeri, itu tidak apa-apa. Tapi telusur melalui melalui Google. Yang penting adalah ada situsnya, ada linknya. Nah, berarti kan bisa diprediksikan bahwa perpustakaannya memang ada. Kemudian yang nanti yang Anda lihat adalah yang pertama itu layanan. Layanan perpustakaannya itu apa aja. Yang kedua itu SDM-nya. SDM-nya itu siapa yang melakukan? Apakah guru, ataukah guru pustakawan, atau pustakawan guru, atau pustakawan. Itu SDM-nya. Ya, kalau bicara SDM berarti Anda harus lihat struktur ya. Strukturnya. Perpustakaan itu di bawah apa? Kalau misalnya sekolah berarti kan kemungkinan di bawah apakah kabit kurikulum atau mungkin di bawahnya langsung kepala sekolah dan sebagainya. Itu SDM, taruh struktur lah ya, struktur aja. Di struktur itu nanti melihat SDM-nya. Kemudian nanti yang ketiga adalah dilihat koleksinya. Koleksinya apa aja? Misalnya nanti kalau Anda di sekolah berarti kan dilihat koleksinya, buku, atau mungkin ada koleksinya yang unik, misalnya apakah itu bentuk golf itu misalnya peta, ataukah mungkin jangan-jangan ada semacam kayak di lab itu koleksinya patung-patung yang ada untuk sebagai pembelajaran biologi gitu kan, biasanya itu disediakan, itu ditempatkan di perpustakaan. Atau mungkin ada di situ koleksinya, kalau sekolah itu ada koleksi misalnya boneka-boneka, itu sebagai alat untuk storytelling dan sebagainya. Itu koleksi. Dan kemudian yang keempatnya itu dilihat adalah anggarannya ada atau tidak. Nah, karena ini bentuknya situs, nanti Anda sebutkan nanti linknya, kemudian nama sekolahnya, nama sekolah, atau di bawahnya pasti nama perpusnya. Itu yang empat hal yang harus Anda lihat ketika observasi di lapangan. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi nanti observasinya hanya berupa itu aja, Bu, PDF ya? Bukan yang kita video gitu, bukan? Iya, PDF lah, kan itu. Ya, Bu, paham. Presentasinya nanti, yang observasi itu nanti Anda bikin semacam PPT. Iya, PPT. Berarti ini kita kelarin yang pertama dulu ya, Bu, yang bukan observasi ini. Ya, yang pertama itu keluarkan dulu yang materinya, ya kan? Untuk Kamis depan kan berarti ada dua materi kan, yang dibawakan oleh Shirley dan Dinda. Itu tentang SDM dan pengadaan kan? Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian nanti Kamis depannya itu Anissa dan Puspa itu membahas tentang layanan dan penyimpanan. Nah, ya kan? Nanti ini promosi Sapres nanti Ibu gabung aja kalau misalnya nggak ada orangnya. Kalau nggak nanti Ibu nggak tahu nih apa Mulyana ini sudah presentasi belum? Nanti kita lihat minggu depan kalau dia masuk. Nah, setelah berarti itu sisa 2 kelompok lagi ya, Bu, yang itu presentasi sebelumnya. Iya, ada 3 kelompok, ada 3 kelompok lagi yang belum presentasi. Setelah 3 kelompok ini materi itu habis kan, berarti setelah 3 kelompok ini barulah nanti ke pas pertemuan ke-4. Berarti 4 itu berapa? 8, 9, 10, 11 ya.
pas pertemuan 11 atau 10 lah ya, itu eh, masing-masing kelompok yang observasi mulai mempresentasikan hasil observasinya. Berarti pertemuan ke-11 kali ya? Oh iya, Bu. Pertemuan ke-11 itu mulai tuh dari kelompok 1, ada berapa? 5 kelompok kan? Berarti pertemuan ke-11, 12, 13, 14, 15, berarti 1, 2, 3, 4. 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Pas tuh ya. 11, 12. Kan ke-16 kita UAS kan? Iya kan? Iya, Bu. Ya 15 apa 16 kita UAS. Nanti lihat nanti lah ya. Apakah nanti digabung atau sebagainya kalau misalnya ke 15 kita UAS. Nah, yang jelas ya pasti itu pas nanti pertemuan ke-11, 12, 13, 14, 15 atau 14, nah itu mulai mempresentasikan hasil observasinya. 11 mungkin dimulai dari kelompok 1, 12 kelompok 2, 13 kelompok 3, 14 kelompok 4, 15 kelompok 5. Pas kan? Ya, pas ya? Iya, Bu. Jadi satu kali pertemuan itu bisa beberapa kelompok ya, Bu, untuk observasi. Takutnya kan nggak cukup waktunya. Apa cukup? Iya. Nah itu nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, berarti di double. Iya, Bu. Iya. Oke, Berarti Bu. berarti kalau nggak gini aja deh, untuk supaya antisipasi, jadi pas pertemuan ke-11 itu kelompok 1 dan 2 kali ya. Ya. Ibu, saya ada saran nih, Bu. Jadi supaya kita waktunya nggak kelebihan atau nggak kekurangan. Jadi masing-masing presentasinya lewat video gitu, Bu. Nanti diupload ke YouTube. Nanti kita share-nya baru jadi lewat video itu, Bu. Gitu, Bu. Maksudnya ya gitu. Berapa menit didurasiin berapa menit minimal. Nah, terus kita upload ke YouTube. Nah, nanti di presentasinya lewat situ. Jadi kita nggak ngomong lagi, Bu. Kan lewat PPT kan. Iya. Jadi satu hari itu, satu kali pertemuan kita bisa beberapa kelompok gitu, Bu. Oke. Kalau menarik itu berarti sebentar. Kalau masukkan ke YouTube berarti udah ada tuh. Seperti begini, kalau misalnya masukkan ke YouTube jangan masing-masing buat gitu loh. Satu YouTube saja sehingga nanti kelompok lainnya juga masuk ke dalam YouTube itu. Misalnya YouTube-nya ini tentang misalnya YouTube-nya itu namanya apa tuh? Misalnya kelas 6M atau apalah gitu. Atau kelas manajemen perpustakaan 6M atau gimana. Nah, nanti teman-temannya yang misalnya kelompok 3, 2, 3, 4, 5 itu masuk satu link itu. Jadi tidak masing-masing buat YouTube-nya gimana? Kalau kayak begitu agak sulit lagi, Bu. Soalnya kalau YouTube itu kan harus pakai data diri ya. Jadi agak ribet gitu kalau misalkan memang satu akun itu mau semuanya gitu kan maksud Ibu. Kalau menurut saya per kelompok perwakilan saja, Bu. Kalau memang mereka ingin punya ya bisa di-share nanti di grup link-linknya gitu, Bu. Oh gitu. Berarti yang di-share itu linknya ya? Iya, Bu, kalau misalkan mereka pengen punya materi kita gitu, materi kelompok lainnya. Berarti artinya itu pas Anda mempresentasikan observasi itu terlebih dahulu sudah masukkan ke YouTube, kemudian nanti pas presentasi pas perkuliahan itu hanya menampilkan hasil dari mempertontonkan YouTube-nya gitu ya? Iya, betul, Bu. Jadi nanti di situ ada suara-suara kita, Bu. Suaranya tetap per kelompok gitu, Bu. Semua kelompok. Dede. Ya, menarik. Yang lain gimana? Oke kah? Izin, Bu. Mungkin kalau misalkan untuk koordinasi waktu sebenarnya kalau presentasi langsung bisa, yang penting Ibu
dalam satu pertemuan ini memberi waktunya setiap kelompoknya berapa gitu. Nanti ada yang mengkoordinasi waktunya dibandingkan dengan video lagi kan, karena mengingat tugas kita dua udah video Bu gitu. Mungkin kalau dari saya sih kalau untuk yang observasi dibuat video lagi agak keberatan gitu Bu. Kalau fleksibel aja kali ya, yang mau presentasikan melalui YouTube boleh, ya, yang mau presentasikan langsung juga boleh. Yang waktunya, yang penting Ibu memberikan waktu dalam untuk setiap kelompok tuh berapa menit gitu. Oke, bagus juga. Jadi misalnya paling juga YouTube itu paling banyak juga 20 menit kan, kalau yang gratis kan, ya kan? 20 menit gitu. Berarti samakan aja berarti 20 menit, kemudian nanti kan pasti ada tanya jawab gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar ini loh observasi ke perpustakaan A misalnya. Udah bla bla bla, ini loh anggaran, ini loh layanan, ini loh SDM dan sebagainya, enggak seperti itu. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ya berarti satu kelompok 20 menit dikali 2 dan 40, ya kan, dengan pertanyaan misalnya 20 taruhlah 1 jam. Nah, itulah mungkin bisa. Jadi presentasi 20, masing-masing 20 menit, 40 kan, dikali 2 40, kemudian nanti pertanyaan masing-masing 10 jadi 20 jadi 60. 1 jam. Cukup ya? Iya, insya Allah cukup Bu, mungkin kalau misalnya 20 menit per kelompok dalam satu hari. Ya misalnya maksimal pun misalnya agak lemot-lemot dikit karena internet ya 25 mungkin 25 dikali 2 ada gocap ya 50 kemudian nanti ada pertanyaan berarti dia 20 atau 25 berarti 1 jam lewat sekian, karena kan kita perkuliahan cuma 1 jam berapa menit ya? 1 jam 40 1 jam 40 menit. Oke, 1 jam 40 menit. Misalnya kalau sekarang selesai jam berapa? Jam 2 lewat 40. Jam 2 lewat 40. Cukup lah. Misalnya maksimal 25 dikali 2 ada 50, ya kan? Terus pertanyaan misalnya 20, berarti 1 jam 20 masih ada 20 menit lagi. Misalnya kalau mau ditanya lebih lanjut, kalau nggak ada ya tutup, selesai kan? Ya itu fleksibel ininya, ambil ukuran maksimalnya. Gimana kalau kayak gitu? Iya Bu. Ya udah Bu. Jadi kesimpulannya yang tadi Bu, yang tetap tetap kita presentasi seperti biasa, tidak video, tetap ada sekali pertemuan itu ada beberapa kelompok, terus sama tanya jawab. Misalnya itu mau misalnya mau presentasi mau melalui YouTube nggak apa-apa juga, nggak masalah juga gitu loh. Yang penting unsur-unsur 4 pertanyaan ini harus ada, layanan, SDM, koleksi, anggaran, itu aja yang jadi yang dilihat itu 4 poin itu. Jadi boleh mempresentasikan PPT-nya, kemudian boleh juga udah dalam bentuk video ya, terus sudah dilingkan di YouTube, bagus juga ya, kan itu juga arsip juga ya, arsip Anda sendiri juga ya. Jadi untuk kedepannya, ternyata pernah gitu. Boleh juga seperti itu, menarik, dan boleh juga melalui PPT juga boleh. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin ada ide lain? Mungkin ada ide lain gitu Bu, saya pengennya begini gitu misalnya. Ada yang lain? Yaudah Ibu, saya ke tempat Ibu aja. Misalnya enggak. Bisa gitu ya. Jadi intinya mau bentuk apapun boleh. Mungkin ada selain dari 2 model itu boleh, asal presentasi, kemudian bersama-sama dengan temannya, satu kelompok, kemudian Anda aktif, kemudian ada 4 unsur ini, SDM, layanan, koleksi, anggaran, itu yang harus Anda lihat, ya. Mungkin di situ ada keunikan ya, pasti saya yakin ada keunikan tersendiri ya, terutama di hal layanan. Kalau koleksi biasanya ya bisa dilihat
sudah kebayang gitu loh, oh ini nih, bisa itu koleksi buku, jurnal, majalah, kemudian manuskrip mungkin ya, manuskrip, arsip dan sebagainya mungkin. Tapi kalau dari segi layanan mungkin saya yakin agak berbeda, apalagi dilihat mungkin berbagai perpustakaan, karena tantangan perpustakaan itu tadi lawannya adalah Google, kemudian sekarang harus eranya era digital ya, karena pandemi gitu kan ya, pandemi berarti peran perpustakaan itu apa? Nah, lebih ke tantangannya sebetulnya ke perpustakaan sekolah ya, lebih menantang. Kalau perpustakaan perguruan tinggi sebetulnya sudah hal yang biasa aja sih ya. Bagaimana mengonlinekan e-book, kemudian bagaimana mengonlinekan e-jurnal, skripsi dan sebagainya sudah hal yang biasa. Ini mungkin ada yang menarik lagi entah apa gitu. Jadi dari berbagai perpustakaan itu nanti pasti ada hal-hal yang menarik. Kayak misalnya tahun kemarin itu ada namanya pojok baca, kemudian ada namanya jadi dia namanya bukan perpustakaan, tetapi namanya itu library green library. Jadi dia tuh perpustakaan yang bernuansa hijau. Nah, hijaunya ini jadi dia perpustakaannya bukan di ruangan, tapi di kebun dibuat semacam perpustakaan. Nah, buku-bukunya juga ada di pohon-pohon gitu ya, di pohon bentuknya letaknya itu pohon-pohon. Kemudian ada juga perpustakaan terbuka sehingga di situ bisa membaca, bisa bermain dan sebagainya. Jadi macam-macam. Makanya Ibu berharap juga begitu, ada bermacam-macam nuansa-nuansa baru. Jadi menambah pengetahuan dan menambah informasi gitu. Karena bentuk perpustakaan jadi jangan dianggap oh ya harus ada gedungnya, oh ya harus ada tertutup gitu. Enggak juga, sekarang udah eranya era terbuka. Bisa aja misalnya Anda nanti menampilkan, Bu, sekarang saya mau menampilkan tentang library mobile library misalnya. Ternyata mobile library itu perpustakaan yang berjalan, apakah perpustakaan berjalannya perahu, kemudian apakah sepeda, kemudian apakah motor library, itu macam-macam. Atau mungkin Anda menampilkan nanti yang khusus nih terutama ya, yang khusus mungkin menampilkan agak unik, misalnya Bu, saya ini menampilkan tentang misalnya cafe library misalnya, itu khusus, itu perpustakaan khusus tuh. Cafe library itu apa ya? Jadi di dalam cafe itu jadi ada cafe, ada library. Jadi dia bisa bisnis dan dia juga menyediakan koleksi buku yang biasa dimanfaatkan oleh remaja, biasanya remaja usia 17 sampai 20 tahun. Kalau siapa pakai koleksi ini enggak juga mesti enggak mesti juga harus buku pembelajaran, tapi bisa juga novel, majalah seperti itu. Jadi itu jadi Ibu berharap ada yang khusus, terutama itu coba jangan lihat perpustakaan kementerian ya, karena udah hal biasa gitu, tapi perpustakaan yang aneh-aneh aja gitu. Ya itu tadi ya, apakah cafe library itu bisnis itu deh, cafe library itu bisnis. Jadi siapa tahu ya, Ibu juga mau tuh nanti kalau pensiun nanti tuh cafe library masih jarang gitu. Jadi di situ ada ya sekalian kita jual buku, sekalian juga kita menyebarkan minat baca juga gitu. Dan di salah satunya kalau Anda pernah pergi itu ke Depok, di Depok itu Ibu lupa namanya jalan apa, di situ ada namanya cafe library. Jadi itu yang menariknya di situ ya itu tadi, ada minuman, makanan, namanya kafe ya. Kemudian ada remang-remang gitu, kemudian wifi-nya gratis gitu. Nah, itu yang perpustakaan khusus ya. Kalau yang perpustakaan perguruan tinggi berharapnya coba lihat perpustakaan luar negeri gitu ya. Banyak kan misalnya perpustakaan, apakah perpustakaan Singapura gitu ya. Perpustakaan Singapura, kalau yang dalam negeri kan udah hal yang biasa ya, paling juga perpustakaan UI, perpustakaan mana tuh UGM paling gitu ya, kalian perguruan tinggi. Tapi coba Anda yang perguruan tinggi khususnya lihat perpustakaan perguruan tinggi di luar negeri.
Mungkin itu ya, mungkin Ibu itu gambaran untuk observasi ya. Tugas observasi nanti yang akan Anda lakukan di pertemuan 11. Ada lagi ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, nah ini karena mumpung ada sedikit waktu ya, ini Ibu akan presentasikan tentang, ini kan ada materi yang belum nanti Anda, ada materi di sini yang ke 11 nih, yang 11 ini Ibu loncat dulu ya, nanti yang Kamis depan itu SDM pengadaan, kemudian Kamis depannya lagi pelayanan dan penyimpanan. Nah, Ibu sekarang ini akan berikan materi tentang pengolahan. Pengolahan, bentar. Ini sebetulnya nanti ada praktek ya, ada praktek tentang pengolahan. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Terlihat, Oke. Bu. Ya nanti prakteknya nanti setelah, ya ada waktu khusus nanti. Saya rasa nanti ada satu pertemuan nanti masih bisa lah kita praktek satu sesi. Nah ini tentang pengolahan. Ketika misalnya kita bicara pengolahan, maka ada 3 ya, ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah inventarisasi. Ada nama itu, atau yang kedua adalah pengkatalogan, yang ketiga adalah penyiapan. Nah, inventarisasi itu apa? Namanya inventarisasi berarti kan kita menginventaris, menulis, mencatat, ya kan? Ya, menulis, mencatat, koleksi yang sudah dibeli ya, sudah dibeli, kemudian itu semuanya dicatat oleh perpustakaan gitu ya. Apa aja yang dicatat? Yang dicatat itu judulnya, judul bukunya, kemudian nama pengarangnya, kemudian tahunnya, gitu kan, kemudian penerbitnya, kemudian tahun terbit. Jadi ada 5 hal dalam inventarisasi ini, 5 hal yang harus dicatat oleh petugas perpustakaan. Yang pertama apa, Dek? Judulnya, kemudian nama pengarangnya, kemudian penerbitnya, kemudian tahun terbitnya, dan yang kelima, yang kelima Ibu lupa tuh. Yang kelima adalah harganya, harga buku tersebut. Nah, manfaatnya apa ini? Manfaatnya adalah ketika misalnya kita mencatat judul, berarti judul-judul buku yang disediakan oleh perpustakaan. Nah, judul-judul buku ini itu harus sesuai dengan kebutuhan perpustakaan yang tadi Ibu uraikan bahwa itu disesuaikan dengan jenis perpustakaannya. Jadi misalnya jurnal buku tentang manajemen pendidikan misalnya, apakah sesuai diberikan kepada perpustakaan sekolah? Enggak kan? Nah, itu pentingnya judul. Nah, ini biasanya judul-judul ini harus diminta kepada pengguna perpustakaan. Nah, pengguna itu siapa? Pengguna itu adalah ketika misalnya perguruan tinggi, maka mahasiswa, dosen, gitu kan. Nah, tugas perpustakaan harus minta tuh judul ini kepada mahasiswa, kepada dosen ataupun mahasiswa. Nah, misalnya di sekolah, berarti petugas perpustakaannya harus meminta kepada guru ataupun kepada muridnya, gitu. Nah,
karena tujuannya apa? Tujuannya untuk sesuai gitu, sesuai yang disediakan, sesuai yang dianggarkan dan sesuai yang diadakan. Itu berkaitan dengan judul. Nah, kemudian pengarang. Nah, pengarang ini juga nggak sembarangan deh. Ini ada tersendiri, misalnya judul tentang manajemen pendidikan. Kita misalnya yang terkenal di dalam manajemen pendidikan, misalnya Handa misalnya. Orang-orang ketika misalnya orang-orang melihat nama Suhanda, pasti orang manajemen pendidikan, nah misalnya gitu kan. Nah, jadi buku-buku jadi tidak sembarang buku juga yang kita beli. Jadi harus jelas juga siapa yang penulisnya. Misalnya buku tentang PGSD, siapa tuh yang penulis utama dari tentang pendidikan sekolah dasar misalnya, siapa itu? Misalnya itu kan kurang hafal ya. Mungkin teman-teman mahasiswa yang paling tahu lah ya apa buku siapa aja yang berkaitan tentang pendidikan sekolah dasar. Atau misalnya tentang mata kuliah manajemen perpustakaan, buku-buku siapa aja sih yang harus dibaca gitu kan ya. Nah, misalnya yang harus dibaca misalnya buku-buku Pak Sulistyo Basuki tentang pengantar ilmu perpustakaan, kalau nggak tentang misalnya kalau tentang perpustakaan digital harus membaca bukunya, kalau Indonesia ya harus membaca bukunya Pak Putu Laksman Pendit dan sebagainya. Jadi harus jelas. Nah, itu terkait dengan judul. Nah, terkait dengan tahun, kenapa sih buku harus tulis tahunnya? Iya, jadi harus kalau tidak tulis tahun nanti tidak tahu keupdatean dari suatu koleksi. Misalnya nih, tahun 2021 perpustakaan masih membeli buku tentang pendidikan dasar tahun 2000, itu udah nggak update. Jadi seharusnya 5 tahun ke belakang. Jadi buku itu bukan jurnal aja yang harus 5 tahun ke belakang dilihatnya, tetapi buku juga. Kecuali ada buku-buku khusus ya, buku-buku khusus yang memang jarang orang itu menulis, cuman dia doang lah yang bisa ya, itu paksa walaupun dia bisa tahun 1998 misalnya, ya harus beli gitu, harus dibeli gitu mau nggak mau karena memang cuman dia lah ahlinya. Nah, itu berkaitan dengan tahun. Kemudian nanti terkait tentang apa tadi deh, penerbit. Nah, penerbit juga harus jelas ya. Yang terkenal itu di Indonesia itu Sagung Seto, kemudian siapa lagi deh, Erlangga, kemudian siapa lagi deh, Gramedia. Nah, itu yang terkenal tuh, penerbit terkenal. Nah, untuk pendidikan misalnya biasa diterbitkan oleh siapa, misalnya Erlangga gitu kan untuk pendidikan gitu. Nah, kemudian ada di mana sih tuh? Yudhistira. Oh iya benar, Yudhistira ya, benar penerbit Yudhistira gitu. Jadi jelas gitu ya. Kemudian angka ini penting gimana juga. Karena misalnya nggak mungkin misalnya buku terbitan Indonesia misalnya judulnya pendidikan guru dasar misalnya dibelinya 1 juta, nggak mungkin kan gitu kan. Kecuali kalau misalnya terbitan luar negeri misalnya education of elementary gitu ya, theory of education elementary misalnya, terbitan dari misalnya Watt gitu misalnya gitu ya, masuk akal kalau ditulis 1 juta. Tapi kalau misalnya terbitan Indonesia ditulis 1 juta itu kan jadi markupnya anggaran ya, jadi itu perlu dipertanyakan itu oleh pengguna perpustakaan. Jadi nggak mungkin gitu ya. Jadi nah itu penting. Jadi 5 hal ini dalam inventarisasi ini hal-hal yang penting yang harus ditulis oleh perpustakaan. Nah, itu yang kegiatan pertamanya inventarisasi. Nah, kemudian inventarisasi ini kalau zaman dulu ditulis secara tulis ya, maksudnya tulis manual gitu ya. Ada pun namanya buku besar gitu, buku besar di situ tuh dia ada kolom-kolomnya, yaitu tadi ada nomor, kemudian ada judul, ada pengarang, kemudian ada penerbit, tahun terbit, terus harga. Tapi kalau zaman sekarang udah ada pakai software perpustakaan, bisa aja melalui Slim, mungkin Slim itu mungkin yang bisa digunakan juga oleh UHAMKA tuh, OPAK gitu ya. Bisa juga pakai OPAK, Slim, atau juga bisa pakai lontar dan sebagainya. Intinya dalam inventarisasi ini tidak mesti juga untuk era sekarang ya, tidak mesti juga harus punya buku besar tulis pakai tangan, tetapi juga bisa pakai software. Dan kemudian yang kedua itu kegiatan pengkatalogan. Nah, apa sih pengkatalogan?
Nah, pengkadalukan ini, ya ini yang harus nanti kita pelajari praktek. Kalau cuman hanya apa ya, cuman hanya teori juga ada apa ya, nggak mudeng juga, artinya nggak paham juga. Nah, di dalam pengkatalogan ini ada dua kegiatan. Yang pertama adalah menentukan klasifikasi. Nah, klasifikasi ini apa? Nah, klasifikasi itu yaitu ya biasanya di Indonesia ini ada dua sistem yang dipakai dalam pengkatalogan, yang khususnya dalam klasifikasi. Yang pertama adalah UDC. UDC itu ya biasa digunakan oleh lembaga-lembaga apa ya, misalnya PDI LIPDA, bukan ya, PDI LIPI, karena dia khusus dia apa ya, dalam penomoran atau memberikan kelas-kelasnya itu khusus. Karena PDI LIPI itu biasanya kan koleksi-koleksinya berkaitan tentang apa ya, tentang penelitian gitu, tidak seperti buku biasa. Nah, yang keduanya pakai DDC. Nah, DDC ini yang biasa kita gunakan, yang biasa kita praktekkan, yaitu 000 sampai 900 gitu. Kenapa kebanyakan pakai divisi? Karena ini hal yang apa ya, yang paling mudah gitu dalam penentuan klasifikasi dalam dalam perpustakaan. Karena itu tadi misalnya 000 misalnya untuk umum, 100 untuk filsafat, 200 untuk agama. Nah, jangan udah lupa nih. Coba Ibu pengen tahu nih. Coba 000 sampai 900. Sama-sama. Kenapa, Bu? Klasifikasi DDC, coba dari kelas 00 sampai 900. 000? Umum. Oke, 100. Filsafat. 200? Agama. 300? Sosial. 400? Bahasa. Yes. 500? Science. Oke, 600? Teknologi Oke. terapan. 700? Kesenian. Oke, 800? Kesusastraan. Oke. 900? Sejarah dan geografi. Oke, 900 udah ya, 900 ya. 00 sampai 900. Nah, itu angka-angka ini mudah diingat gitu ya, mudah diterapkan juga. Beda sama UDC. Ibu tidak akan bicara lanjut tentang UDC ya, karena apa ya? Karena ya waktunya juga ya, waktu dan juga itu apa ya, materi yang sangat panjang. Nah, dalam DDC ini yang kebanyakan dipakai oleh perpustakaan perguruan tinggi, sekolah, bahkan juga ada lembaga-lembaga yang menggunakan, misalnya perpustakaan khusus juga banyak menggunakan. Dan kemudian nanti di dalam pengkatalogan ini tidak hanya klasifikasi aja, nanti juga ada belajar tentang subjek. Nah, tetapi dalam pengkatalogan ini yang tadi Ibu udah uraikan bahwa ini sebetulnya materi khusus ya, materi khusus di dalam dari perpustakaan ya. Sebetulnya kalau dalam orang-orang perpustakaan itu nih satu semester tersendiri. Tapi ini apa ya, yang penting Anda paham gitu ya. Oh, ternyata dalam perpustakaan itu harus diolah. Oh, ternyata untuk mengolahnya itu harus pakai klasifikasi. Oh, ternyata dalam pengolahan itu selain klasifikasi juga harus menggunakan tajuk subjek. Itu minimal Anda paham itu ya udah. Karena memang untuk membedah klasifikasi, kemudian membedah juga tajuk subjek itu materi tersendiri, ya, panjang, lebar, dan luas. Itu Bu, ya misalnya gini, misalnya buku terbitan, misalnya buku terbitan kamus sih, misalnya Kamus Indonesia. Kamus Indonesia diterbitkan di Indonesia, itu sebetulnya kelas panjang. Nah, Kamus Indonesia itu kan kamus kan kelas umum. Nah, itu 00. Kamusnya berapa? 30. Terus Kamus Indonesianya berapa? Berarti kan 030.401 misalnya titik di Indonesia terbitnya berarti 9 kalau Indonesia kalau nggak salah 918. Jadi gini, maksudnya kalau bicara klasifikasi panjang banget. Misalnya kan kelas ini terlihat ya. Lihat di sini ya. Misalnya
Di sini bisa sih, nggak bisa dinulisin. Oh, di sini aja ya. Nah, misalnya kalau misal bicara klasifikasi secara apa ya, secara kompleks, misalnya kamus Indonesia aja, kamus Indonesia. Nah, kamus ini dalam klasifikasi kan masuk kelas umum. Nah, kelas umum berarti kan normal. Nah, kamusnya sendiri kelasnya berapa? 30 misalnya. 0, 30. Nah, Indonesianya, kamus Indonesianya, tapi bahasa Indonesia masuk kelas berapa? Kelas berapa? Bahasa Indonesia. Yes, 400. Kalau misalnya untuk bahasa Indonesia titik kan? Titik. Bentar. Titik misalnya 401 misalnya. Nah, terbitnya di mana? Terbitnya di Indonesia, berarti misalnya untuk Indonesia 911 misalnya, 911. Terus kan? Nah, beda lagi misalnya kamus Indonesia diterbitkan di Amerika. Berarti ini tetap ini 030. Ini misalnya 40 ini, nah terbitnya di Indonesia misalnya di Amerika misalnya. Harus lihat kamus lagi, tapi kita misalnya contohkan aja misalnya Amerika itu 877. Nah, ini namanya klasifikasi. Nah, makanya Ibu tidak akan memperdalam klasifikasi. Ini mana Anda paham gitu. Oh, dalam pengolahan itu, kembali lagi ke sini. Dalam pengolahan itu, nah ada namanya inventarisasi, kemudian ada pengetalogan. Di pengetalogan ini itu ada namanya klasifikasi dan penentuan tajuk subjek. Tajuk subjek. Ini ada dua kegiatan di dalam pengetalogan. Nah, klasifikasi itu, contohnya ini. Misalnya contoh lain deh. Misalnya contoh lain, buku, misalnya apa, buku apa? Pendidikan sekolah dasar. Tahu ya? Berapa, Dek? Kira-kira? Nol nggak sih, Bu? Pendidikan kok 00 umum. 300 bukan, Bu? Iya benar, 300. Saya 300. Nah, tadi itu. Saya 300 ya. Nggak bisa sih. Oh, Akbar. Wah. Nggak bisa. Diklik dulu, Bu. Apanya? Itu apa sih? Di dalamnya coba. Di dalam kotak itu. Ini Klik coba. yang titik. Titik? Nggak bisa. Coba Ibu stop sharing dulu. Nggak bisa. Ibu stop sharing dulu deh. Buka lagi. Nah. Pendidikan. Ih, kenapa sih ini? Nah, nih. Pendidikan sekolah dasar. Tadi berapa kelasnya masuknya? 300, Bu. 300 ya. Tapi pada
Ya 300 itu kan sebenarnya apa? Sosial kan, umum kan. Nah, yang berarti kan seharusnya ada khususnya. Berarti yang pendidikan sekolah misalnya 300, untuk pendidikan misalnya 371 misalnya. Nah, sekolah dasarnya berapa? Apakah di situ 1, apakah 2, atau 3, atau 3, atau 3 kalau nggak salah manajemen deh. Ataukah 1 mungkin, ataukah 5, pernah lihat kan? Ketika Anda pinjam buku, apakah di belakangnya 8, 9, itu subjek khususnya. Di situ kan yang menentukan tajuk subjeknya, apakah berapa 5, apakah 6, apakah 7. Nah, untuk pendidikan besar ini itu beda ada harus lihat di dalam pedomannya dulu. Misalnya 371.1 misalnya. Ini untuk pendidikan sekolah dasar. Nah, misalnya ada manajemen lagi, misalnya ditambah sini manajemen pendidikan sekolah dasar. Nah, manajemen ini masih tetap kan di kelas 300, tapi apakah 371? Belum tentu. Harus lihat pedomannya. Apakah 373? Apakah 375? 6? Apakah 377? 8, 9. Itu harus ada kode-kodenya. Nah, ini dinamakan klasifikasi. Ya. Nah, untuk tajuk subjeknya, nah di belakangnya ini. Kalau misalnya pendidikan sekolah dasar, bisa tambah manajemennya. Nah, harus lihat di belakangnya. Di belakangnya yang lebih khusus lagi. Apakah 5, 6, 7. Nggak mungkin misalnya 373 titik berapa 90, nggak mungkin, pasti 9 ya, seperti itu. Nah, misalnya manajemen pendidikan sekolah dasar diterbitkan di luar negeri, berarti misalnya manajemen of pendidikan, Management of Education Elementary misalnya kan. Nah, terbitan di luar negeri misalnya. Berarti kan 371 ini 9, nah tambah negaranya. Misalnya negaranya itu tadi misalnya untuk Amerika misalnya 917 untuk Amerika. Nah, karena udah ada 9 tinggal tambah 17. Oh, berarti terbitan. Jadi ini yang disebut dengan pengkhususan atau lebih ke kompleks gitu. Nah, yang untuk Anda Ibu hanya mengajarkan secara sederhana aja. Misalnya manajemen pendidikan sekolah itu 373, misalnya seperti itu. Atau misalnya yang lebih tepatnya yang harus lihat kamus ya. Tapi yang tepatnya yang Ibu tahu di pendidikan sekolah dasar misalnya 371. Nah, ini baru sampai sini, tidak yang lebih kompleks, tidak titik, di belakangnya ada angka-angka tunggu titik, nah itu lebih kompleks. Nah, ini dalam pengelolaan, pengkatalogan, klasifikasi. Nah, ketika Anda bertanya, Bu, tujuannya untuk apa ini? 371, 373, 375, tujuannya adalah untuk meletakkan di dalam rak. Misalnya dia 371, maka di raknya nanti di kelas 300. Ya, 300. Itu karena misalnya Anda ke perpustakaan, pasti itu kan ya, 000 di depan kan? Ya nggak sih? Udah pernah ke perpustakaan kan? Udah, Bu. Oke. Itu kan ada 000, kemudian itu nanti ada 100, kemudian 200, kemudian 300. Nah, itu untuk penempatan di raknya itu. Jadi jadi terstruktur, sistematis gitu kan. Jadi dan juga mudah ditemu balik. Nah, itu kemudian itu klasifikasi, pemahaman klasifikasi secara sederhana. Nah, kemudian ini untuk inventarisasi, nah ya ada lagi ya selain 5 itu, jadi kemudian setelah diinventarisasi, sudah dicatat hal 5 itu,
ada namanya apa ya? Apa itu namanya ada pekerjaan fisiknya. Nah, pekerjaan fisiknya apa? Buku tersebut setelah dituliskan judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbitan, harga, kemudian langsung dicap setiap buku. Contohnya nggak ya? Nah, biasanya itu dicapnya itu di depan. Nah, ini kalau Anda perhatikan di sini ada cap. Capnya di sini di punggung buku ini namanya. Capnya di sini dan kemudian di dalam di halaman pertama, kemudian halaman tengah, kemudian belakang itu pencapannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ternyata buku itu adalah milik perpustakaan tertentu. Perpustakaan UMK. Coba perhatiin ya, pasti ada capnya. Kalau tidak ada capnya berarti bukan milik perpustakaan. Nah, kemudian ini nomor 2 ya, sudah ya tadi masukkan dalam nomor induk, yaitu tadi judul, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan dana. Nah, ini contoh dari buku induk besarnya seperti ini. Nah, ini lebih menarik lagi, di situ ada sumbernya. Apakah apakah buku tersebut beli atau hadiah? Karena dalam pengadaan perpustakaan itu dia bisa beli dan bisa juga hadiah, dan satu lagi sebenarnya ada satu lagi bisa tukar menukar. Maka dalam sebuah perpustakaan ketika misalnya bukunya itu aja, berarti petugasnya itu tidak aktif. Kalau misalnya tidak ada anggaran, berarti seharusnya dia bisa bisa menjaring kerjasama kepada perpustakaan sejenis, misalnya SDA sama SDB misalnya. Nah, SDA ternyata bukunya kurang karena anggarannya tidak ada. Sementara SDB misalnya bukunya banyak karena anggarannya banyak. Nah, bisa aja di dalam SDB itu ada buku-buku yang tidak dimanfaatkan. Nah, itu bisa dilimpahkan kepada perpustakaan lain. Itu namanya jalinan kerjasama. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan sekolah, ya, sehingga perpustakaan saat ini kebanyakan adalah jadi statis bukunya itu aja, karena ya itu petugasnya mungkin kurang paham atau juga kurang mengadakan suatu kegiatan kerjasama. Dan kemudian ini ada pengkatalogan. Ini kita sampai 240 ya. Khawatirnya Anda ada kuliah lagi ya? Iya, Bu. Oke. Ini nanti mungkin Kamis depan masih Ibu kali ya, biar ini selesai urusannya ya. Iya, Bu. Jadi memang ini agak karena praktek juga ya. Nanti Ibu buat sesimpel mungkin. Berarti nanti Kamis depan kita masih tetap tentang katalogan, pengelolaan bahan pustaka. Nanti baru setelah Ibu nanti pertemuan selanjutnya baru nanti siapa tuh? Tentang STM ya, Sally dan Dinda ya. Biar nanti nyambung ya. Biar runtut. Nanti siapkan saja sekalian nanti praktek kalau gitu untuk Kamis depan praktek. Anda di masing-masing di tempat Anda nanti ada buku ya, buku satu ya. Buku satu yang apapun ya. Buku satu apapun, tetapi nanti Anda harus menentukan terlebih dahulu kelasnya. Nah, nanti setelah Anda tentukan, nanti kalau misalnya salah nanti kita perbaiki sama-sama. Jadi misalnya Anda nanti di samping Anda ada buku novel misalnya, buku novel kan berarti kan itu kelasnya 800, tapi Anda misalnya tentukannya 700, nanti kita perbaiki. Jadi nanti masing-masing ada bukunya di samping Anda, kemudian nanti Ibu tanya, misalnya itu bukunya apa, terus sebutkan kelasnya. Nah, kalau salah nanti kita perbaiki. Tapi kalau salah alhamdulillah, kalau benar ya alhamdulillah.
Jadi kalau salah nanti sama-sama perbaiki. Misalnya Nisa dia bukunya tentang apa? Tentang sejarah. Katanya dia tentukan 300, harusnya 900. Nah, itu nanti perbaiki. Ya. Oh, jadi nanti suruh nyebutin kelompoknya ya, Bu. Maksudnya pengklasifikasiannya. Misalkan saya ada buku apa, terus nanti tinggal sebutin berapa ratus gitu kan, Bu. Yang bukan berapa ratus kelasnya. DDC itu sesuai apa namanya? Yang tadi. Ya. Oke, Bu. Ya gitu. Ya. Ya, betul. Jadi nanti masing-masing ada bukunya ya. Di sampingnya buku satu aja, nggak usah dua. Satu aja. Ya, Satu, Bu. nanti sebutkan, nanti sebutkan kelasnya. Ya, mungkin tuh untuk hari ini apa ya? Sebelumnya Ibu mohon maaf ya, nggak ucap lahir batin di dalam WA ya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, mohon maaf lahir batin juga Bu. Nah, mohon maaf lahir batin ya. Dan semoga Anda sehat ya, sehat selalu, jaga protokol kesehatan ya. Sampai nanti Anda selesai kuliahnya, sampai seterusnya. Karena ini kan semester 6 ya. Ya Bu. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Dan ada pertanyaan? Ibu boleh minta PPT yang tadi nggak, Bu? Boleh. Nanti Ibu share di grup. Ya. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, makasih Ibu. Ibu Lev ya. Ketawa lu, Muna. Dadah. Dadah.